Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah bertemu kembali di pertemuan yang ke-8 ini, dan semoga kita semuanya selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam tafaqquh fiddin, dalam mencari ilmunya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairul anbiya wa khairun nas, yaitu sebaik-baik para nabi dan sebaik-baik manusia. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita melaksanakan atau mempelajari, mendalami ilmu fikih ini, marilah kita mendoakan sekaligus mengirimkan suratul Fatihah kepada muallif, yaitu Syekh Salim bin Sumer. Ila hadratin Nabi Mustafa wa ila ruhi Syekh Salim bin Sumer wa ila ruhi jami'il muslimin wal muslimat bisirul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Semoga Syekh Salim Sumer semua ilmu-ilmu yang telah beliau catatkan di kitab Matan Safinatun Najah ini bermanfaat bagi kita semuanya, terkhususnya kaum muslimin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk ke rukun sholat, ini adalah inti daripada sholat ya, yaitu rukunnya. Sebelum saya masuk ke situ, saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan ulama-ulama daripada Syafi'iyah. Ulama-ulama daripada Syafi'iyah. Ini saya share screen ya, biar lebih jelasnya. Suara saya terdengar jelas ya, Kak Moderator? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, kita akan menjelaskan tentang apa namanya, ada di madhab itu, kan kita tahu bahwasanya di dalam Islam ada 4 madhab. Sebenarnya ada banyak sekali madhab selain daripada 4 madhab. Ada yang namanya madhab Abu Dawud Al-Zahiri, kemudian ada namanya madhab Sa'ad di Mesir itu kan, ada namanya Imam Sa'ad. Terus kemudian ada madhab Hasan al-Basri dan lain sebagainya, banyak. Tapi yang masyhur adalah 4 madhab tersebut. Nah, kita sekarang mengkaji tentang yang namanya madhab Syafi'i, salah satu daripada 4 madhab. Nah, di masing-masing madhab itu ada namanya mujtahid madhab. Kalau di madhab Syafi'i, mujtahid mutlaknya ya Imam Syafi'i. Nah, nama lengkapnya Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka pengikutnya dinamakan Syafi'iyah. Nah, di sini ada mujtahid mutlak, ada namanya mujtahid madhab. Saya tuliskan sini. Mujtahid mutlak. Nah, ini mujtahid mutlaknya Imam Syafi'i. Mujtahid mutlaknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Sorry ya, ini tulisan saya jelek. Soalnya baru pertama kali pakai ini. Kemudian ada di dalam mujtahid mutlak ini ada namanya mujtahid madhab. Mujtahid madhab. Ada namanya mujtahid madhab. Mujtahid madhab.
Mujtahid madhab. Nah, mujtahid madhab ini siapa aja? Nah, kita tengok mujtahid madhab ini ada namanya Imam Nawawi. Gelombang pertamanya Imam Nawawi. Yang pertama Imam Nawawi. Ini mujtahid Imam Nawawi. Imam Nawawi. Kelamaan ya kalau ditulis ya. Imam Nawawi. Kemudian gelombang kedua ada namanya Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i gitu aja. Imam Rafi'i. Kemudian gelombang ketiga ada namanya Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar. Sini aja lah. Ibnu Hajar. Yang di sini itu Ibnu Hajar. Ini saya klarifikasi. Dulu saya pernah menyampaikan Ibnu Hajar al-Asqalani kan. Setelah kami cek, ternyata bukan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Haytami. Al-Haytami. Jadi beda ya antara Ibnu Hajar al-Asqalani sama Ibnu Hajar al-Haytami. Al-Haytami. Kemudian yang keempat adalah Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli. Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli. Nah, jadi ditulis ya. Jadi mujtahid itu ada dua, ada mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab. Mujtahid mutlaknya Imam Syafi'i sendiri. Beliau itu Imam Syafi'i ini lahir 150 ketika Imam Abu Hanifah wafat, kemudian Imam Syafi'i lahir 150, kemudian meninggalnya 240. Kemudian Imam Nawawi lahir 676. Pokoknya abad ke-6 lah. Kemudian meninggalnya abad ke-7. Kemudian di zamannya ada juga Imam Rafi'i. Kemudian setelah gelombangnya atau generasi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, ada namanya Ibnu Hajar al-Haytami sama Imam Ar-Ramli. Nah, itu Syafi'iyah. Ini namanya Syafi'iyah, yaitu ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, dan mereka itu biasanya ikhtilaf. Tapi ikhtilafnya dikit-dikit itu seperti itu. Enggak terlalu ikhtilafnya di bidang furu'iyah yang kecil-kecil aja. Enggak terlalu besar. Usulnya tetap sama, mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Oke. Langsung kita tutup dulu ini ya, share screen-nya. Gimana sih ini nutupnya? Oh ini. Udah. Langsung kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan yaitu rukun daripada sholat. Yang pertama adalah arkan sholat sab'ata asyar. Yang pertama adalah an-niyatu, yaitu niat. Ats-tsani takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram. Ats-tsalitsu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi, yaitu berdiri bagi orang yang mampu dalam sholat fardu atau dalam sholat yang wajib. Ar-rabi'u qira'atu al-fatihati, qira'atul fatihah, yaitu membaca surat al-fatihah. Kemudian rukun yang kelima, al-khamisu ar-ruku'u, yaitu ruku'. As-sadisu, yang keenam, al-tuma'ninatu fihi, yaitu tenang atau tuma'ninah di dalam ruku'. As-sabi'u al-i'tidal, yaitu i'tidal, bangun dari ruku'. As-saminu, yang ke-8, at-tuma'ninatu fihi, yaitu tenang di dalam i'tidal. At-tasi'u, yang ke-9, as-sujudu marrataini, yaitu sujud 2 kali. Al-ashiru, yang ke-10, at-tuma'ninatu fihi, yaitu tenang di dalam di kedua sujudnya itu. Al-hadiya asyar al-julusu bainas sajdataini, yaitu yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Ats-tsani asyar, yang ke-12, at-tuma'ninatu fi, yaitu tenang tuma'ninah di dalam duduk di antara dua sujud. Ats-tsalitsah asyara at-tasyahhudul akhir, yang ke-13
yaitu tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara al-qu'udu fihi, duduk di dalam tasyahud akhir. Al-khamisa asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, yaitu bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. As-sadisa asyara as-salam, yaitu lafaz salam, assalamualaikum. Kemudian as-sabi'a asyar at-tartib, yaitu tertib. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah an-niyatu. An-niyatu menurut bahasa al-qasdu. An-niyatu menurut bahasa berarti bermaksud. Kemudian menurut istilah adalah atau menurut syariat qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu qasdu syai'i bermaksud melakukan sesuatu, muqtarinan bersamaan bi fi'lihi dengan pekerjaannya. Di mana tempat niat itu, tempat niat mahalluha fil qalb, tempatnya adalah di hati. Itu ulama 4 mazhab sepakat bahwasanya niat itu adalah di dalam hati. Wa anna talaffudzu sunnah. Adapun wa anna talaffudzu sunnatun. Adapun sunnah adalah, adapun melafadzkan niat adalah sunnah menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab lainnya tidak sunnah. Tapi kita karena belajar di mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Syafi'i. Nah, di dalam sholat itu niat atau lafadz niat itu lafadz niat yang wajib. Nah, nanti dijelasin di kitab Safinatun Najah, coba ditengok di bab an-niyatu thalathu darajat, fi niyatis sholati. Yang bab selanjutnya coba ditengok. An-niyatu thalathu darajat, niat itu ada 3 tingkatan. In kanatis sholatu fardhon. Nah, apabila sholat itu fardu, wajib qasdul fi'li, maka dia harus berniat melakukan sesuatu. Misalkan sholat, ya udah kalimatnya adalah usolli. Kemudian wa ta'yinu, yaitu menetapkan ini sholat apa. Misalkan sholat zuhur, usolli az-zuhra. Wal fardiyah, yaitu fardiyah, menyebutkan kefarduannya. Nah, di sini ada 3 ya. Kalau misalkan sholat fardu yang wajib diniatkan dalam hati ada 3. Usolli fardhu az-zuhri, usolli fardhu al-asri, usolli fardhu al-maghribi, dan seterusnya. Itu yang wajib. Maksudnya yang wajib kita kita niatkan dalam hati, ada dilafadzkan adalah sunnah. Dilafadzkan adalah sunnah. Adapun lafadz usolli fardhu az-zuhri mustaqbilal kiblati arba'u raka'atin, adaan atau makmuman atau imaman, sebagai makmum atau sebagai imam, adaan langsung cash, enggak qadha, maksudnya adaan lillahi ta'ala. Nah, itu semuanya adalah sunnah. Adapun yang wajib cukup usolli fardhu az-zuhri atau usolli fardhu al-asri, itu untuk salat wajib, untuk salat fardu. Nah, kalau misalkan kita mengajarkan kepada anak kecil, kita ajarkan semua. Nggak usah dibedakan ini sunnah, ini wajib. Karena anak kecil diajarkan semua aja. Kita ajarkan usolli fardhu az-zuhri arba'u raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Adapun kalau orang tua ataupun orang awam atau orang yang mu'alaf baru masuk Islam, jangan diajarkan semua. Karena mereka akan keberatan. Ajarkan yang fardu-fardu dulu. Kalau misalkan sholat, ajarkan yang rukun-rukun dulu, yaitu 17 tadi itu yang saya sebutin. Kalau misalkan niat, ya cukup diajarkan usolli fardhu az-zuhri atau usolli fardhu al-asri dan sebagainya. Jangan memberatkan seorang mu'alaf itu sesuatu yang memberatkan dia. Kalau misalkan seorang mu'alaf ini belum hafal suratul Fatihah, nggak ada masalah. Dia sholat sesuai yang ia hafal. Misalkan dia surat Fatihah cuma hafal Bismillahirrahmanirrahim, tetap sah sholatnya, karena itu dimaafkan, karena dia punya uzur, yaitu al-jahal, tidak mengetahui. Kemudian derajat niat yang kedua adalah wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibah aw dzata sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu. Apabila sholat sunnah itu muaqqatan, yaitu ada waktunya, misalkan ada waktunya sholat sunnah
duha itu kan waktunya di waktu duha, atau salat sunnah tahajud itu kan khusus di waktu tahajud. Audata sababin, atau karena sebab, salat sunnahnya itu karena sebab, contohnya salat sunnah gerhana bulan, salat sunnah gerhana matahari, itu kan karena adanya sebab, maka disebut audata sababin, yaitu kan ada sebab, salat sunnah yang ada sebabnya. Wajib qasdul fi'li wa ta'yinu, maka dia wajib qasdul fi'li, yaitu lafadz usolli, wa ta'yinu, dan ini salat apa gitu ya, misalkan salat gerhana bulan, usolli al-khusuf, adapun usolli sunnat al-khusuf, itu adalah sunnah, maksudnya lafadz sunnah itu ya sunnah hukumnya. Usolli sunnatal khusufi raka'ataini mustaqbil qiblati, ada nilai ta'ala, itu semuanya sunnah. Yang wajib cuma 2. Kalau misalkan salat nafilah, yaitu misalkan salat duha, yaitu usolli ad-duha lillahi, usolli ad-duha, Allahu akbar. Yes. Jadi muqtadin bi fi'il itu maksudnya bersamaan dengan fi'ilnya ya. Tadi kan maknanya adalah qasdu syai'i muqtadin bi fi'il, yaitu bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan fi'ilnya. Nah, maksudnya di sini adalah pertama, sholat itu adalah takbiratul ihram. Makanya niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, ketika sebelum perkataan Allahu Akbar ya tentunya. Usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Usolli fardhu zuhri cukup. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Kemudian, nah kalau untuk sunnah cukup 2 aja. Cukup usolli duha, Allahu Akbar. Usolli tahajud, Allahu Akbar. Ya, seperti itu ya. Kemudian wa in kanat nafilatan mutlaqatan. Nah, apabila salat nafilah yang mutlak, enggak ada sebabnya dan enggak ada waktunya. Jadi salat mutlak itu kapan saja boleh dilaksanakan. Pokoknya kapan sajalah salat mutlak itu boleh dilaksanakan. Berapapun banyaknya, mau 100 kali, mau 200 kali, terserah. Itu namanya salat mutlak, enggak ada batasannya. Wajib qasdul fi'li faqat, dia cuman diwajibkan qasdul fi'li, yaitu usolli doang. Jadi misalkan dia mau niat salat mutlak, usolli, udah cukup. Nah, seperti itu ya. Tadi di sini diterangkan bahwasanya al fi'lu itu yang dimaksud adalah usolli, kemudian wa ta'yin itu zuhron au asron, kemudian al wal fardiyah itu adalah fardhon. Jadi fi'il itu adalah yang dimaksud fi'il atau pekerjaan adalah usolli, kata-kata saya salat. Wa ta'yinu, ta'yin artinya penentuan, maksudnya adalah salat duhur, salat asar. Wal fardiyah artinya kewajiban, maksudnya adalah fardhon. Dalam salat, maksudnya itu salat fardu gitu. Salat yang 5 waktu. Kemudian yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi, yaitu berdiri bagi yang al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi, yaitu berdiri bagi orang yang mampu dalam sholat fardu. Nah, gimana kalau orang yang nggak mampu, maka boleh sholatnya sambil duduk. Kalau sholat orang yang sambil duduk, maka dia wajib menghadapkan kiblat, yaitu wajah dan dadanya menghadapkan ke kiblat. Misalkan ini kamera kiblat kan, dia duduk, dia nggak bisa berdiri nih, maka dia duduk, sholatnya sambil duduk, maka dia wajib menghadapkan mukanya dan dadanya ke arah kiblat. Nah, di sini kemudian kalau dia nggak bisa duduk, maka dia berbaring. Bagaimana cara berbaringnya? Boleh menghadap ke arah kanan ataupun ke kiri. Misalkan kiblatnya di kamera kan, saya tidurnya sebelah sana, maka seperti ini cara sholatnya, menghadapkan ke kiblat, jadi menghadap ke kanan seperti ini, atau ke kiri juga boleh. Nah, ini tangan kiri saya, ini contoh tangan kiri saya, menghadap ke kiri juga boleh. Saya terbaringnya menghadap ke sana. Nah, sholatnya seperti ini, menghadap ke kiblat, yaitu ke kiri. Tapi yang paling afdol adalah menghadap ke kanan. Kalau nggak bisa berbaring, artinya nggak bisa menggerakkan tubuh, nah, maka sholatnya terlentang.
Terlentang ini syaratnya adalah wajah, kemudian dada dan ujung kaki itu menghadap ke kiblat. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada 3 keadaan yang kapan seseorang disebut tidak mampu berdiri. Kapan seseorang disebut tidak mampu berdiri. Ada 3 keadaan. Boleh ditulis ya. Yang pertama, jika merasa kesakitan dengan sendiri, dengan berdiri. Jika merasa kesakitan dengan berdiri, misalkan di kakinya ada luka. Dia kalau sholat berdiri, dia kesakitan, maka dia boleh untuk sholat duduk. Kemudian yang kedua, jika ada sakit yang menjadikan tidak khusyuk ketika sholat. Nah, contohnya adalah misalkan ada bisul di lututnya, dia bisa menahan sebenarnya. Sakit di bisul di lutut itu dia bisa menahan, akan tetapi karena dia nggak khusyuk sholatnya, dia lebih khusyuk ketika sholat duduk, maka lebih baik dia sholatnya duduk. Itu diperbolehkan. Kemudian syarat diperbolehkannya duduk adalah yang ketiga adalah jika jika dalam keadaan terancam. Jika dalam keadaan terancam, dia sholat berdiri nih, tetapi dalam keadaan terancam. Contohnya ketika perang misalkan, dia kalau berdiri nih, maka akan ditembak sama musuh. Nah, maka dia lebih baik duduk sholatnya. Nah, dalam hal ini yang semuanya itu nggak wajib diqodho. Yang 1 dan 2 itu nggak wajib diqodho. Tapi yang ketiga yang terancam ini dia wajib diqodho. Kenapa alasannya? Karena yang 1 dan yang kedua, yang pertama tadi karena kesakitan, kemudian yang kedua itu karena merasa nggak khusyuk, karena kesakitan juga. Itu karena dia itu alasannya karena alasannya itu ada di dirinya sendiri gitu. Bukan karena orang lain, bukan karena di luarnya, bukan karena eksternalnya, karena internalnya. Maka dia tidak diwajibkan untuk mengqodho sholat. Tapi kan kalau yang ketiga ini karena terancam, artinya terancam oleh musuh. Musuh itu kan di luar, di eksternalnya dia, maka dia wajib untuk diqodho setelah merasa aman. Seperti itu. Nah, dikiaskan ketika orang hamil dia takut kepada dirinya, maka dia cuma wajib mengqodho. Ketika ada seorang yang hamil di bulan Ramadan, kemudian dia itu khawatir kalau puasa saya akan lemas, maksudnya saya udah nggak kuat sekali, akan matilah kalau misalkan dipaksain puasa bagi orang yang hamil. Maka dia boleh membatalkan puasa, tidak puasa, tapi nanti setelah Ramadan dia wajib mengqodho saja ya, mengqodho saja. Nah, berbeda dengan halnya kalau misalkan orang yang hamil itu khawatir terhadap anaknya, artinya di luar dirinya. Bukan dirinya tapi orang lain, yaitu anaknya. Dia khawatir kalau anaknya kenapa-napa. Nah, tapi kalau dia misalkan puasa juga kuat, tapi khawatir kalau anaknya meninggal atau lain sebagainya, maka dia boleh berpuasa, tapi nanti setelah Ramadan wajib diqodho dan membayar fidyah. Nah, nanti ada pembahasannya di bab zakat atau bab puasa. Kemudian itu ya yang berkaitan dengan al-qiyamu al-qadir fil farudi, yaitu rukun yang ketiga adalah berdiri terhadap orang yang mampu dalam sholat fardu fil farudi. Adapun sholat sunnah maka diperbolehkan baik orang yang sehat maupun yang sakit sholat sambil duduk, tetapi pahalanya setengah daripada orang yang berdiri, karena sebenarnya dia mampu untuk berdiri tetapi dia malah duduk, dia tetap sah sholatnya bagi yang sholat sunnah, tapi pahalanya tentu lebih besar orang yang sholat sunnah sambil berdiri. Itu catatannya ya. Kemudian yang ar-rabi'u qira'atul Fatihati. Yang keempat adalah membaca suratul Fatihah, itu yang membaca surat Al-Fatihah. La salata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi siapa saja yang belum membaca surat Al-Fatihah.
Nah, jadi Al-Fatihah itu termasuk rukun daripada sholat, baik sholat jahriyah maupun sholat sirriyah, baik sholat yang imam itu mengeraskan suara maupun yang tidak, ya, mengeraskan, maksudnya itu sholat maghrib ataupun sholat jahriyah itu maksudnya sholat maghrib, isya dan subuh. Sholat sirriyah itu maksudnya sholat yang tidak terdengar, yaitu sholat zuhur dan asar. Itu wajib baik imam maupun makmum dalam mazhab Syafi'i wajib membacanya. Kecuali dalam keadaan darurat, yaitu imam sudah rukuk, kemudian makmum tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, maka itu darurat, maka boleh langsung rukuk, nggak perlu membaca Fatihah dalam hal itu saja. Tapi kalau misalkan ada waktu luang untuk membaca surat Al-Fatihah, tapi nggak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Nah, kan tapi kalau dalam hal yang saya sebutkan tadi, yaitu imam sudah rukuk, tidak ada waktu untuk baca surat Al-Fatihah, langsung aja rukuk, makmum tetap sah sholatnya karena darurat. Karena pertama darurat, kedua memang Rasulullah pernah sabda, seseorang itu yang mendapati imam rukuk maka dia sudah mendapati 1 rakaat. Itu yang keempat, yaitu membaca suratul Fatihah. Kemudian yang kelima adalah ar-ruku'u, al-khamisu ar-ruku'u. Yang kelima adalah ar-ruku'u, yaitu rukuk. Nah, di sini ada syarat rukuknya ya. Bisa ditulis syarat rukuk ada 3. Syarat rukuk ada 3. Yang pertama menunduk sampai diperkirakan tangan bisa menyentuh lutut. Yang pertama adalah menunduk sampai tangan bisa menyentuh lutut. Ya. Kemudian walaupun punggungnya tidak lurus. Nah, kalau punggung lurus itu lebih baik karena itu sunnah. Jadi ketika rukuk, rukuknya itu tidak lurus, misalkan seperti ini punggungnya, itu masih sah sholatnya. Tidak membatalkan sholat, karena yang lurus itu ketika seorang sujud dan lurus itu adalah sunnah, bukan termasuk rukun. Kemudian asalkan tangannya nih nyentuh lutut, jangan sampai tangan tidak menyentuh lutut. Selama tangan masih menyentuh lutut, maka sholatnya tetap sah walaupun punggung tidak lurus. Adapun punggung lurus adalah sunnah dalam rukuk. Kemudian bersengaja untuk rukuk. Nah, bersengaja untuk rukuk. Tidak niat yang lainnya. Misalkan nih, ketika sholat kita gendong anak, kemudian pas mau rukuk, anak-anaknya itu kita taruh dulu di tanah biar nggak jatuh kan, taruh dulu di tanah. Dia niat naruh di tanah, naruh anaknya ini di tanah. Dia niat naruh anak di tanah. Sekalian rukuklah. Ya itu nggak boleh karena dia niat naruh anak di tanah. Dia harus ini lagi berdiri baru rukuk. Jadi niatnya itu harus benar-benar rukuk. Jangan sampai niat yang lainnya. Kemudian syarat rukuk ketiga adalah at-tuma'ninah. Ya, at-tuma'ninah ini adalah tenang di dalam rukuk. Kadar tenang ini dalam mazhab Syafi'i ucapan subhanallah. Subhanallah, dah sekali. Itu kadar tenangnya di mazhab Syafi'i. Kalau bacaan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim itu sunnah. Tapi kadar dari lamanya ruku adalah paling sedikit rukunnya, yaitu kadar dari perkataan subhanallah. Nggak boleh lebih cepat daripada subhanallah. Nggak boleh lebih cepat daripada subhanallah. Ya, Masya Allah, Ustaz Adrian, dituliskan di chat. Silakan teman-teman bisa, bagi yang nulis bisa ditulis juga di chat ya, biar teman-teman juga bisa ambil istifadah. Kemudian yang tuma'ninah ini juga termasuk rukun sholat yang ke-6. As-sadisu at-tuma'ninatu fi, yaitu yang ke-6, rukun yang ke-6 adalah tenang di dalam rukuk. As-sabi'u al-i'tidal, yang ke-7 rukun daripada sholat adalah al-i'tidal, yaitu al-i'tidal adalah bangun dari rukuk yaitu berdiri. Ini termasuk ruknun qasirun, yaitu rukun yang pendek. Jadi nggak boleh berlama-lamaan di dalam i'tidal. Nggak boleh i'tidal itu karena pengen khusyuk banget ya, dilama-lamain i'tidalnya, nggak boleh. Jadi kadar i'tidal itu nggak boleh melebihi dalam membaca surat Al-Fatihah.
Kalau biasanya membaca surat Al-Fatihah 30 detik, maka dalam i'tidal nggak boleh lebih dari 30 detik. Jadi nggak boleh melebihi kadar membaca surat Al-Fatihah, karena i'tidal adalah termasuk rukun qasir, yaitu rukun yang sebentar, rukun yang pendek. Kemudian syarat i'tidal boleh ditulis lagi, syarat i'tidal adalah bermaksud i'tidal, ya, bermaksud i'tidal. Misalkan sholat, misalkan kita lagi kemah kan, kemah di gunung lah. Kalau di Jawa itu biasanya yang terkenal Gunung Semeru, anggap saja Gunung Semeru yang ada di Malang. Nah, kita sedang berkemah, kemudian kemudian qadarullah ketika sholat itu pas ruku ada ular. Itu kan kaget sekali kan. Waktu ruku ada ular, langsung kita tiba-tiba berdiri. Nah, habis kita berdiri, udahlah niat i'tidal. Nggak boleh, kita harus ngulangin rukunya dulu baru niat i'tidal. Baru i'tidal. Itu yang pertama adalah syarat i'tidal bermaksud i'tidal. Nah, kemudian syarat i'tidal yang kedua adalah tidak boleh berlama-lama, ya. Tadi yang saya sampaikan, ya. Tidak boleh berlama-lama di dalam i'tidal, karena i'tidal adalah ruknun qasirun, yaitu rukun yang pendek, bukan rukunun tawil. Nah, rukun tawil nanti di sujud. Nah, sujud itu boleh berlama-lamaan, mau 1 jam juga nggak apa-apa dalam sujud. Tapi i'tidal ini nggak boleh melebihi kadarnya daripada suratul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga tumakninah. Nah, tumakninah di dalam apa? Di dalam i'tidal. Tumakninahnya termasuk rukun yang ke-8. Ats-tsaminu at-tumakninatu fihi, yaitu rukun yang ke-8 adalah tenang atau tumakninah di dalam i'tidal. Ya, kemudian rukun sholat yang ke-9. Rukun sholat yang ke-9 adalah as-sujudu marrataini, yaitu sujud 2 kali. Ya, sujud 2 kali. Bagaimana kalau ada seseorang yang sujudnya cuma sekali karena lupa? Nah, dalam hal ini rukun sholat itu baik lupa maupun baik sengaja maupun lupa itu tetap membatalkan sholat, kecuali dia itu misalkan dia setelah sholat dia lupa nih membaca surat Al-Fatihah, atau dia lupa sujud, jadi sujudnya cuma 1 doang, maka dia wajib mengqadha, dia wajib mengulangi, bukan mengqadha, ya, dia wajib mengulangi sholatnya karena dia meninggalkan rukun. Beda halnya ketika dia sholat, nah dia itu benar-benar lupa dan dia nggak sadar kalau dia lupa, yaitu ma'dzur atau dimaafkan. Kemudian, nah di sini juga ada syarat sujud nih. Syarat sujud ada 6. Syarat sujud ada 6. Yang pertama, syarat sujud itu adalah posisi pinggul harus berada di atas kepala. Posisi pinggul itu, mohon maaf ya, pinggul itu pantat. Jadi pantat itu harus berada di atasnya kepala. Jadi misalkan ini tempat sujud, ini yang tangan jari saya ini adalah kepala. Kemudian ini adalah pantat, misalkan ya, pinggul. Nah, harus pinggul itu lebih naik atau lebih tinggi daripada kepala. Nah, misalkan nih ada di depan kita ada meja, kita sujud di atas meja. Nah, tinggal ini aja diukur apakah kepala itu lebih rendah daripada pinggul. Kalau misalkan kepalanya lebih naik atau lebih tinggi daripada pinggul, maka sholat sujudnya nggak sah. Kalau sujudnya nggak sah, maka sholatnya batal. Kalau misalkan sujudnya kepalanya itu lebih rendah daripada pinggulnya, maka tetap sah selama masih pinggul lebih tinggi daripada kepala. Itu syarat sujud yang pertama. Kemudian syarat sujud yang kedua, nah, tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak bersamaan dengan gerakan anggota sholat. Ya, saya ulangi ya, tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak bersamaan dengan anggota sholat. Bersamaan dengan anggota sholat. Saya kasih contoh. Misalnya kita biasanya kan orang-orang kan kalau sholat pakai rida, ya. Rida itu adalah selendang.
pakai selendang. Atau sorban lah gampangannya, sorban tapi bukan sorban yang di sini ya, sorban yang ya kayak seperti selendang itu, ditaruh di kanan ataupun di kiri. Nah, ketika sholat selendangnya itu ke tempat sujud kita dan kita jabha kita ini nyentuh ke ridaknya, bukan langsung ke tanah tapi ke ridaknya, maka sholatnya nggak sah. Contoh lain, kita punya sorban nih. Sorban kita nutupin seluruh jabhah, seluruh jidat. Nah, pas sujud, jidatnya ini sama sekali nggak kena. Maka dalam madzhab Syafi'i nggak sah karena jidat ini wajib dibuka baik perempuan maupun laki-laki. Nah, ini di sini ada catatan ya. Ada catatan bagi perempuan. Ini saya ralat juga perkataan saya yang kemarin, kan kemarin ada yang tanya apakah perempuan itu ketika misalkan musafir, nah apakah dalam madzhab Syafi'i kan kemarin yang ketika sholat kan harus dibukakan wajahnya. Nah, setelah kita cek, ternyata boleh bagi perempuan menutup wajahnya ketika sholat, tetapi yang ada satu anggota muka yang harus dan wajib dibuka. Apa itu? Yaitu jabhah, jidat. Baik laki-laki maupun perempuan wajib dibuka. Karena ini anggota sujud yang harus dibuka karena harus nempel ke tempat sujud. Nah itu catatannya. Nah kalau misalkan ada perempuan, kalau orang Yaman kan cadarannya kan totalitas ya. Jadi seluruh badan ditutup, jidatnya ditutup, semuanya, matanya pun nggak kelihatan. Nah kalau sholat pakai cadar yang seperti itu nggak sah sholatnya karena jidatnya tertutup. Nanti kita jelaskan mana yang harus dibuka, mana yang harus ditutup, laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga adalah sujud dengan 7 anggota sujud. Sujud dengan anggota sujud. Nah, kita tengok di matanya ada tuh, di matanya kita tengok ya. Kita tengok di matanya apa itu 7 anggota sujud. Syurutus sujudi sab'ah. Yaitu itu nantilah. Gampangannya seperti ini. Sujud dengan 7 anggota sujud ya. Yang pertama, 7 anggota sujud adalah jabhah, yaitu jidat, Kemudian yang kedua adalah kedua telapak tangan. Yang kedua telapak tangan harus nempel di tanah. Kemudian yang itu udah berapa? Jabhah, kedua telapak tangan udah 3. Kemudian kedua lutut udah 5 ya. Kemudian jari jemari bagian dalam kaki, Itu 7 anggota sujud yang wajib menyentuh tanah, Adapun hidung dalam madzhab Syafi'i hanya sunnah, tidak wajib. Tidak diwajibkan menyentuh. Di sini 7 anggota sujud yang ini bagi laki-laki ya, bagi laki-laki dulu. Nanti yang perempuan kita bahas setelah laki-laki. Yang laki-laki dulu. Bisa dicatat 7 anggota sujud yang wajib dibuka bagi laki-laki. Yang bagi laki-laki yang wajib dibuka adalah dahi atau jidat. Nah, dahi atau jidat. Kemudian bagi laki-laki juga yang wajib ditutup. Yang wajib ditutup adalah kedua lutut. Kemudian yang boleh dibuka dan boleh ditutup adalah kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki. Kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki. Itu boleh dibuka dan boleh ditutup. Ya, misalkan dalam keadaan dingin nih di gunung. Ya, kita pakai sarung tangan, pakai kaos kaki lengkap. Ya, itu boleh. Nggak apa-apa ditutup. Mau dibuka, ditutup, nggak apa-apa. Jadi yang laki-laki ada yang harus dibuka, yaitu jabhah. Ini nggak boleh ditutup sama sekali. Kemudian ada yang wajib ditutup, kedua lutut, karena itu aurat. Kalau nampak kedua lututnya, maka sholatnya nggak sah. Kemudian ada juga yang boleh dibuka dan boleh ditutup, yaitu kedua telapak tangan, bagian dalam dan luar juga termasuk. Dan kedua kaki. Itu boleh ditutup dan boleh dibuka.
Kemudian untuk perempuan 7 anggota sujud yang wajib dibuka untuk perempuan ya. Untuk perempuan sama dengan laki-laki yaitu jidat. Yang ini. Jidatnya ini wajib dibuka ketika sholat saja. Ya. Kalau di luar sholat, madzhab Syafi'i itu ketat. Seluruh badan tanpa terkecuali nggak boleh tanpa sedikit pun itu wajib ditutup. Adapun madzhab lain membolehkan membuka wajah dan telapak tangan. Kemudian yang kedua adalah yang wajib ditutup untuk perempuan ketika sujud adalah lutut dan telapak kaki. Lutut dan telapak kaki. Jadi lutut sudah masyhur lah, sudah pasti harus ditutup karena aurat. Kemudian telapak kaki, ya telapak kaki itu harus ditutup bagi perempuan, wajib. Jadi kalau sholat wajib pakai kaos kaki kalau perempuan, atau yang lainnya lah, pokoknya tertutup telapak kakinya bagi yang perempuan. Kemudian yang boleh dibuka dan boleh ditutup adalah telapak tangan. Bagi perempuan boleh dibuka dan boleh ditutup adalah telapak tangan. Adapun kalau ingin terhindar dari fitnah, ya lebih baiknya ditutup. Itu ya, 7 anggota sujud yang wajib dibuka, kemudian yang wajib ditutup dan boleh dibuka dan boleh ditutup laki-laki maupun perempuan. Kita balik lagi syarat-syarat sujud. Ya, tadi kan kita nyampe yang ketiga ya, sujud dengan 7 anggota sujud ya. Syarat yang ketiga. Kemudian syarat sujud yang keempat, bermaksud untuk sujud. Jadi bermaksud untuk sujud. Jadi misalkan tempat sujud kita kotor nih, kita bersihkan dulu, seret. Kita bersihkan, langsung kita sujud, wah sekalian sujud lah. Yaitu nggak sah sujudnya karena dia itu niat membersihkan, bukan niat sujud. Maka ketika membersihkan kan nunduk itu, balik lagi baru sujud. Karena dia harus berniat, harus bermaksud untuk sujud. Itu syarat sujud yang keempat. Kemudian syarat sujud yang kelima adalah harus membebani kepala ketika sujud. Harus membebani kepala ketika sujud. Jadi ketika sujud itu harus benar-benar jabhah itu kepala ini terbebani. Ukurannya seperti apa? Ukurannya ketika ada kapas yang ada di atas sajadah kita atau di atas tanah, ketika kena kepala kita maka kapasnya itu gepeng. Kapasnya itu sampai gepeng itu bahasa Jawa ya. Gepeng itu bahasa Indonesia kayaknya sih. Ya, sampai gepeng lah, intinya sampai gepeng kapasnya. Itu berarti sudah membebani daripada kepala. Yaitu syarat yang kelima. Kemudian syarat yang keenam, at-tuma'ninah, yaitu tenang di dalam sujud. Tenang dalam sujud itu kadarnya juga sama seperti tenang di dalam rukuk, yaitu kadarnya lamanya itu seperti bacaan subhanallah ya, subhanallah. Nah, itu sudah termasuk tuma'ninah. Enggak boleh lebih cepat daripada subhanallah ya. Baru sujud langsung duduk di antara dua sujud itu. Habis rukuk langsung i'tidal. Nah, itu enggak khusyuk, enggak disebut tuma'ninah. Enggak disebut tuma'ninah. Maka yang kemarin itu di Jawa Timur ada sholat tarawih 20 rakaat 10 menit. Ya itu kan tuma'ninahnya enggak ada. Kadar subhanallah di dalam rukuk pun hilang. Paling kadarnya cuman huruf huruf alif mungkin ya. Itu. Jadi rukuk langsung i'tidal, sujud langsung terburu-buru. Baca Fatihahnya juga nggak jelas, maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Maka ketika sholat, walaupun sholatnya cepat, nggak ada masalah. Yang penting ketika rukuk kadarnya subhanallah. Ketika sujud pun kadarnya subhanallah. Ketika baca Fatihah cepat juga nggak apa-apa. Yang penting diperhatikan jangan sampai terjerumus kepada lahnul jali, yaitu lahan yang merubah makna. Misalkan an'amta, kita ganti an'amtu. Itu kalau orang paham, dia sengaja melafadzkan an'amtu, dia bisa menjadi kafir. Karena artinya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan atau jembatan yang engkau ya Allah, engkau beri nikmat kepada mereka, kepada orang beriman. Diganti yang saya beri nikmat. Seakan-akan saya itu kan
Tuhan. Nah, kalau seperti itu, kalau orang nggak paham, maka nggak masalah. Tapi kalau orang paham, dia bermaksud untuk menentang Allah, itu bisa kufur. Hati-hati makanya. Tapi kita nggak boleh bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Kalau ada orang tangan-tangan melakukan kekufuran, kita sebagai rakyat biasa tidak berhak mengkafirkan ya. Ingat, jangan bermudah-mudahan di dalam menghukumi seseorang. Antum kafir, antum bid'ah, antum musyrik, nggak boleh. Saya nggak sarankan seperti itu. Karena yang berhak menghukumi itu hanyalah hakim, yaitu pemerintah. Pemerintah yang berhak menghukumi. Kita nggak berhak. Ataupun ulama, mufti yang yang sudah berhak lah, maksudnya keilmuannya itu sudah tinggi. Kalau kita masih rakyat biasa, masih orang muslim biasa, jangan sampai bermudah-mudahan dalam menghukumi seseorang. Kemudian yang tumaknina itu termasuk, yang tumaknina di dalam sujud itu termasuk rukun yang ke-10 ya. At-tumakninatu fihi al-ashiru, at-tumakninatu fihi, yaitu yang ke-10 adalah bertumaknina atau tenang di dalam sujud, kedua sujud ya. Ingat-ingat, sujud, dua sujud. Jadi kalau sujudnya cuma sekali, nggak sah sholatnya. Kemudian al-hadi asyarah, yang ke-11 daripada rukun sholat adalah al-julusu bainas sajdataini, yaitu duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud ini juga ada syaratnya juga. Ada 3 juga syaratnya. Yang keempat, bermaksud untuk duduk di antara dua sujud. Bermaksud untuk duduk di antara dua sujud. Jadi dia bermaksud duduk nih, bukan karena yang lainnya, bukan karena lainnya. Misalkan sholat kan, lagi sujud, ada yang memanggil Ustadz Adrian, tiba-tiba langsung kaget kan, langsung duduk. Dia itu bukan niat duduk di antara dua sujud, dia itu kaget karena niatnya itu karena kaget. Maka dia harus sujud dulu, baru beliau duduk lagi, seperti itu ya. Jadi harus benar-benar bermaksud, Kemudian yang kedua, syarat duduk di antara dua sujud adalah tidak boleh memanjangkan duduk di antara dua sujud. Ya, tidak boleh memanjangkan duduk di antara dua sujud. Kadarnya nggak boleh melebihi bacaan tasyahud akhir. Nggak boleh melebihi bacaan tasyahud akhir. Karena ini adalah rukun qasir atau rukun yang pendek. Nggak boleh dipanjang-panjangkan. Jadi di antara dua sujud sama seperti i'tidal ya. Kalau i'tidal tadi nggak boleh melebihi bacaan Fatihah. Kalau duduk di antara dua sujud nggak boleh melebihi bacaan tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Kemudian yang ketiga adalah tumakninah. Tumakninah ini termasuk rukun daripada rukun sholat yang ke-12. Ats-tsani asyara at-tumakninatu fihi. Yang ke-12 adalah bertumakninah atau tenang di dalam duduk di antara dua sujud. Antara dua sujud. Ats-tsalitsah asyara at-tasyahhudul akhir. Yang ke-13 yaitu tasyahud akhir. Mungkin ada yang ini ya merasa janggal ya. Kok langsung tasyahud akhir? Tasyahud awalnya mana? Nah, dalam madzhab Syafi'i, tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan kalau meninggalkan tasyahud awal itu tetap sah sholatnya, cuman disunnahkan juga sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi. Enggak sujud sahwi, enggak apa-apa. Tetap sah sholatnya karena sunnah, disunahkan sujud sahwi. Nah, di sini madzhabul arba'ah, imam 4 madzhab itu berbeda pendapat tentang hukum tasyahud awal. Kalau madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i sepakat bahwasanya hukumnya tasyahud awal adalah sunnah. 3 ulama ini sepakat hukum tasyahud awal adalah sunnah. Adapun yang mewajibkan tasyahud awal adalah Imam Ahmad bin Hanbal ya. Hanya satu imam, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan
tasyahud awal. Nah, dalam madzhab Imam Ahmad bin Hambal, kalau meninggalkan tasyahud awal maka sholatnya batal. Kemudian tasyahud akhir pun madzhabul arba'ah, 4 madzhab pun berbeda pendapat juga. Pendapatnya yang mewajibkan tasyahud akhir itu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, dua imam itu mewajibkan tasyahud akhir. Kemudian yang mensunahkan tasyahud akhir adalah Imam Hanafi dan Imam Maliki. Maksudnya di sini adalah bacaannya ya, yaitu membaca tasyahudnya itu. Kalau duduk tahiyatnya tentu mewajibkan, semuanya mewajibkan. Ini yang dimaksudnya adalah membaca tahiyatnya, at-tahiyatulillah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Dimaksudkan itu membaca tahiyatnya itu. Ya. Gampangannya yaitu tadi ya. Kalau tasyahud awal ketiga imam itu, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i mensunahkan, kemudian Imam Ahmad bin Hambal mewajibkan. Kalau tasyahud akhir Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Maliki mensunahkan, kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mewajibkan tasyahud akhir. Tsalitsah asyara tasyahudul akhir. Yang ke-13 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir di sini juga ada syarat-syaratnya, ada 5 syarat. Ada 5 syarat juga. Yang pertama, harus terdengar di telinganya musolli, harus terdengar di telinganya orang yang sholat itu. Jadi bacaannya itu jangan geremeng ya. Maksudnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jangan seperti itu. Jadi jelas at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Yang penting telinga kita itu terdengar, jangan sampai tidak terdengar ya. Jangan sampai tidak terdengar. Jangan sampai juga bacaan kita terdengar juga teman kita yang di samping. Kalau sampai bacaan kita dengar oleh teman kita di samping, maka itu terjerumus kepada keharaman. Karena apa? Karena mengganggu orang sholat. Makanya pertengahan tetap dibaca tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah dengan bacaan sir kita dengar, tapi jangan sampai teman kita di samping juga mendengar. Yang penting itu harus terdengar di telinganya sendiri gitu. Kemudian yang kedua, mualah, ya nggak boleh ada jeda, yaitu mualah nggak boleh ada jeda. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, sambil ngelamun dulu. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh. Jadi harus langsung. Kemudian membaca tasyahud saat duduk, tasyahud ya, bacaan tasyahud ya, tadi itu at-tahiyatul. Kenapa sih dibilang tasyahud? Apa sih bedanya tasyahud sama tahiyat? Kalau tahiyat itu adalah duduk tahiyatnya. Kalau tasyahud itu, kenapa dibilang tasyahud? Karena bacaannya itu ada kalimat syahadatain, makanya disebut tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan tahiyat ya, bacaan tahiyat. Jadi tahiyat sampai asyhadu an la. Kemudian yang keempat, membacanya pakai bahasa Arab jika ia mampu. Ya, membacanya pakai bahasa Arab kalau ia mampu. Kalau misalkan mu'alaf, dia belum hafal pakai bahasa Arab, misalkan dia hafalnya pakai bahasa Indonesia, nggak masalah. Karena dia dihukumin sebagai orang yang masih mu'alaf. Dia itu diberi rukhsah, diberi keringanan. Dia pun nggak membaca, nggak ada masalah orang mu'alaf kok. Orang mu'alaf kan diringankan. Dia tidak dibebani oleh syariat, seluruh syariatnya, karena dia masih jahil, masih belum mengetahui. Maka dia mu'alaf itu perlu dibimbing sedikit demi sedikit, jangan sampai dikasih seluruhnya, jangan seperti itu. Misalkan sholat, ya udah dikasih aja rukun-rukunnya dikasih dulu, jangan semuanya, sunah-sunahnya nanti dulu. Yang penting rukunnya dulu. Kalau rukunnya nggak hafal, cuma hafal sebagian nggak masalah, nggak baca pun nggak apa-apa. Yang penting dia sholat. Kemudian yang kelima, tertib, yaitu membacanya tertib. Nggak boleh syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, at-tahiyatu lillah, nggak boleh. Jadi harus tertib, at-tahiyat dulu baru asyhadu an la ilaha illallah dan sebagainya.
Nah, di sini di matan itu coba dilihat di matan yang berkenaan dengan tasyahud akhir. Nah, di sini tasyahud akhir, tasyahud akhir. Nah, faslun fi tasdidati tasyahud. Faslun fi tasdidati tasyahud. Kalau di matan punya saya ini halaman 40. Halaman 40. Tasdidatu tasyahudi ihda wa asyruna. Jadi tasyahud itu maksudnya tasyahud, bacaan tasyahud yang ada tasdidnya. Tasdid itu seperti ini ya, tasdid. Biar lebih jelasnya seperti ini, tasdid. Tasdid itu seperti ini. At-tahiyyatu, salah ini. At-tahiyyatu. Nah, tasdid itu seperti ini. At-tahiyyatu. Nah, seperti ini ya, tasdid. Itu namanya tasdid. At-tahiyyatu. Nah, di sini tasdid di dalam tasyahud itu ada 21. Ada 21. Itu keseluruhannya. Tetapi yang wajib itu cuma ada 16. Yang wajib cuma ada 16. Ya, yang wajib cuma ada 16. Coba kita tengok dulu. Yang wajib cuma ada 16. Keseluruhan tasdid di dalam tasyahud itu ada 21, tapi keseluruhannya itu ada 16 ya. Ingat-ingat 21 itu tasdidnya dalam tahiyat, bacaan tahiyat, tapi yang wajib cuma 16. Apa itu? Kita bahas dulu ya. Yang wajib dulu ya. Misalkan ada imam sholatnya cepat banget, maka cukup yang wajib aja yang dibaca. At-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah. Udah berapa itu? Udah 3 kan? Tak, tasdid di atas tak, kemudian tasdid di atas ya, kemudian tasdid di atas lafdzul jalalain. Udah 3. Salamun alaika. Salamun alaika, langsung salamun alaika. Al-mubarakatus salawatun enggak kepakai. Itu sunnah. Salamun alaika. Ayyuhan nabiyyu. Ayyuha. Nah, tambah 1 di atas ya, berarti 4. An-nabiyyu. Di atas nun dan ya berarti udah 6. Warahmatullahi di atas lafzul jalalah udah 7. Wabarakatuhu. Salamun alaina. Nah, di sini enggak pakai assalamu, langsung salamun alaina. Ini yang wajib ya. Salamun alaina wa ala ibadillahi shalihin. Di atas lafzul jalalah udah 8. Kemudian di atas as-shad sudah 9. Asyhadu an la. Nah, Allah ini di atas lam alif, maksudnya lam alif. Sudah berapa? Sudah 10. Ilaha illallah. Di atas lam alif dan lafzul jalalah sudah 12. Wa asyhadu anna. Di atas nun sudah 13. Muhammadan di atas mim sudah 14. Muhammadar Rasulullah di atas mim dan di atas ra sudah 15. Muhammadar Rasulullah di atas mim 14, di atas ra 15, di atas lafzul jalalah 16. Itu yang wajib. Ya, kita baca secara sempurna ya. Yang wajib dulu. At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ulangi ya biar lebih jelas. At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang wajib. Ada 6 tasydid. Kemudian kalau misalkan pengen sempurna, pengen juga sunah-sunahnya, maka di matan Safinatun Najah disebutkan at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya udah. Berarti tasdidnya kalau di total berjumlah 21. Nah, kita nggak baca secara detail ya. Itu ada pembahasannya nanti kita bahas di lain waktu. Nah, kita kembali lagi ke rukun. Kita kembali lagi ke rukun daripada sholat yang ke-13, ats-tsalitsah asyarat, tasyahhudul akhir. Kemudian yang ke-14, ar-rabi'a asyara, al-qu'udu fihi. Nah, di sini ar-rabi'a asyara, al-qu'udu fihi, yaitu yang ke-14 rukun daripada sholat adalah duduk di dalam tasyahud akhir. Jadi duduknya itu adalah rukun. Duduknya adalah rukun. Jam berapa ini? Udah jam segitu ya, nggak kerasa. Kemudian al-khamisah asyarah, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, yaitu yang ke-15 adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. Ya, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yaitu cukup Allahumma salli ala Muhammad. Bersolawatnya itu Allahumma salli ala Muhammad. Itu cukup. Ya, rukunnya itu Allahumma salli ala Muhammad itu cukup. Adapun kalau mau ditambah, yaitu namanya sholawat Ali atau sholawat Ibrahimiyah, itu sunnah. Yang wajib adalah Allahumma sholli ala Muhammad, langsung salam, itu boleh. Itu diperbolehkan. Adapun Allahumma sholli ala Muhammad kemudian ditambahi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu adalah sunnah. Yang wajib adalah Allahumma sholli ala Muhammad, langsung salam boleh. Kemudian as-sadisah asyarah, yang ke-16 rukun daripada salat adalah assalamu. Maka ketika salam itu di sini sebutin di kitab Nailur Roja disebutin bahwasanya wa aqalluhu assalamu alaikum, yang paling sedikit ya, maksudnya rukunnya bacaan salam adalah assalamu alaikum, yaitu rukunnya. Adapun kalau mau sempurna assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu kalau mau sempurna itu sunnah. Adapun yang wajib assalamualaikum itu sudah sah salatnya. Adapun menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri itu sunnah juga, nggak wajib. Jadi kalau misalkan fil alamin innaka Hamidum Majid, assalamualaikum, nah itu sah sholatnya. Adapun menoleh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu sunnah, disunnahkan. Menoleh kanan dan kiri disunnahkan. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggak kerasa ya. Anda kira masih lama, ternyata udah jam segini. Sini juga mau maghrib soalnya. Ya mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekali karena memang ya, yang ke-17 masih ada satu lagi. Yang ke-17 adalah as-sabi asyara at-tartibu. Yang ke-17 adalah at-tartibu, yaitu tertib. Di antara rukun-rukun tadi itu harus tertib. Enggak boleh seorang itu misalkan habis i'tidal, misalkan takbiratul ihram, habis itu langsung sujud, enggak boleh karena enggak tertib. Ataupun ketika takbiratul ihram langsung tahiyat akhir, nggak boleh juga karena nggak tertib. Jadi harus tertib, nggak boleh mendahului satu dengan yang lainnya. Itu tadi kita alhamdulillah kita telah berbagi tentang rukun-rukun daripada sholat. Mohon maaf teman-teman sekalian kalau misalkan kita nggak sampai targetnya ya. Target kita kan tadi ada sampai raf'ul yadaini ya, sampai raf'ul yadaini. Mohon maaf kalau misalkan nggak kesampaian karena ilmu fikih ini ilmu yang sangat luas. Saya kalau nggak nyampein semuanya, saya dolim. Karena ilmu itu nggak boleh disembunyikan. Karena dulu para anbiya itu salah satu sifat wajib daripada Nabi ada 4 kan. Tabligh, amanah, faqanah, kemudian apa satunya itu? Nah, yang salah satunya adalah tabligh, menyampaikan. Nggak boleh, mustahil bagi seorang Nabi itu menyembunyikan. Lah, makanya saya bukan seorang nabi ya kan, tapi kita
mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu tabligh, yaitu penyampaian, sidik ya, tabligh amanah fatona sidik. Yang salah satunya adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Nggak boleh, mustahil bagi seorang Nabi itu menyembunyikan ilmu. Ya, walaupun saya bukan seorang Nabi, saya cuman ingin menteladani Nabi, terutama Rasulullah SAW. Beliau sama sekali tidak menyembunyikan ilmu. Makanya ketika saya mendapatkan ilmu dari guru-guru saya nggak mau satu pun ilmu yang saya sembunyikan. Saya harus share semuanya, karena yang mendengarkan ceramah ini, yang mendengarkan kajian ini bukan orang sembarangan. Semuanya adalah mahasiswa. Kecuali kalau saya berbicara di depan orang awam, saya nggak mungkin mengatakan madhab ini, madhab itu, nggak mungkin. Saya akan menyembunyikan untuk sementara agar supaya masyarakat paham dulu, baru pada suatu saat ketika masyarakat sudah pada paham, baru saya berani menyampaikan 4 madhab. Kalau di masyarakat seperti itu, jangan dikasih langsung 4 madhab, kasih aja Syafi'iyah dulu. Atau kalau di lingkungan yang mungkin Syafi'iyah, di lingkungan yang mungkin dia itu tidak terpaut dengan madhab, ya kasih saja yang mendapat yang rojih atau tarjih. Seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa huwa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Azan Mahdi yang telah menyampaikan, Masya Allah ya, materi pada malam hari ini yang berkaitan dengan rukun-rukun sholat, ya sholat, kemudian syarat takbiratul ihram dan sebagainya. Oke, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa dibuka mic-nya atau bisa secara pesan ya, secara di Zoom. Tapi Ustadz, ini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ke Mufan Ramadan. Oke, boleh dibuka mic-nya, bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi terputus, tiba-tiba terputus. Diulangin lagi mungkin. Siapa tadi yang tanya? Assalamualaikum. Coba tadi yang bertanya mohon diulangi lagi ya. Soalnya tadi saya terputus ininya, jaringannya terputus sementara. Anggota sujud. Di situ semua orang tidak ada masuk kecuali kita sendiri akan sholat. Ketika kita masukkan kita sudah tidak mendapatkan orang yang sholat kecuali orang yang sholat sunnah. Dia habis sholat salam langsung dia melaksanakan sholat sunnah. Dan kita kira itu orang yang melaksanakan sholat sunnah itu melaksanakan sholat wajib. Dan pada saat itu kita membuat orang itu sebagai imam kita, tapi dia melaksanakan sholat sunnah bukan sholat wajib. Itu Ustaz. Terima kasih, sekian dari saya Ustaz. Oke, pertanyaannya cuma satu itu ya, soalnya tadi sempat terputus. Iya. Oke, saya jawab ya. Untuk mazhab Syafi'i dalam hal ini tidak berpengaruh orang yang mau imamnya sholat sunnah, mau imamnya sholat fardu. Yang penting makmumnya itu berniat mau sholat fardu. Misalkan
misalkan nih ada seseorang setelah sholat, misalkan sholat duhur, kemudian setelah sholat duhur dia langsung sholat sunnah, tiba-tiba datang orang musafir misalkan, disangkanya dia itu sholat masbuk atau sholat fardu, sholat duhur, padahal dia itu sholat ba'diyah. Kemudian dalam madzhab Syafi'i nggak masalah, ketok aja. Nah, cara ngetoknya di bagian kanan sini ya, diketok, jangan keras-keras tapi nanti marah dia. Biasa aja, ketok sini. Nah, kalau udah diketok, kalau misalkan makmumnya satu orang, ya kalau bisa nggak sejajar juga ya, maksudnya imam berada di sedikit ke depan daripada makmum. Ya, hampir sejajar lah, tapi jangan sejajar juga. Kalau sejajar itu dalam madzhab Syafi'i makruh. Kalau sampai kakinya makmum itu melebihi kakinya imam, batal sholatnya. Makanya dalam madzhab Syafi'i disunahkan untuk makmum itu kalau misalkan makmumnya cuma satu, maka makmumnya itu kakinya berada di belakang sedikit daripada imam. Ini misalkan nih kakinya imam ini, kakinya makmum sebelah sini. Nah, jadi berada belakang sedikit daripada imam. Itu kalau makmumnya satu. Kalau makmumnya banyak, ya di belakang, tentunya di belakang. Sudah masyhur kan di belakang. Dalam hal ini tetap sah sholatnya. Yang penting makmumnya ini niat musolli fardhu zuhri. Makmum niat sholat duhur, imamnya niat sholat sunnah, maka tetap sah sholatnya dalam madhab Syafi'i. Tetap sah sholatnya dalam madhab Syafi'i, walaupun dalam madhab lainnya ada rincian. Dalam madhab lainnya ada rincian. Ada yang bilang nggak sah, tetapi kita kan belajar madhab Syafi'i. Ya kita amalkan dalam madhab Syafi'i, tetap sah sholatnya. Itu Mas Mufan. Ini ada lagi yang bertanya? Afwan Ustadz, putus-putus suaranya. Ada pertanyaan yang ini pertanyaan apa saja untuk qadir dan tawil? Yang pertama. Kemudian yang kedua, pembagian rukun sholat menjadi qauli, qalbi, dan fi'li. Apakah ada dalilnya? Oke. Yang pertama, rukun qasir sama rukun tawil. Nah, rukun tawil ini adalah rukun yang panjang. Tawil ini adalah rukun aneh saja. Apa? Nah, dalam hal ini ada rukun qasir, ada rukun tawil. Rukun qasir itu apa aja? Yang saya sebutin tadi, rukun qasir adalah i'tidal dan duduk di antara dua sujud. I'tidal itu kadarnya nggak boleh lebih dari Al-Fatihah, bacaan Fatihah, dan duduk di antara dua sujud itu nggak boleh kadarnya lebih dari tasyahud akhir, artinya bacaannya. Kemudian yang untuk rukun tawil, yaitu rukun yang panjang, adalah tadi yang saya sampaikan adalah sujud. Sujud itu termasuk rukun tawil. Kemudian qiyam atau berdiri. Berdiri itu juga termasuk rukun tawil, karena biasanya kalau tarawih itu kan ada yang 1 juz, ada yang bahkan ada yang 1 malam di Pondok Temboro itu 30 juz. Itu kan luar biasa. Berdirinya itu kan bisa jadi 1 juz, sekali 1 rakaat yang bisa jadi 1 juz. Ya, itu termasuk rukun tawil. Jadi rukun tawil itu ada 2. Yang pertama adalah qiyam, yaitu ketika berdiri. Kemudian yang kedua adalah ketika sujud. Sujud itu boleh berlama-lamaan. Kemudian termasuk juga rukuk. Rukun tawil juga boleh berlama-lamaan dalam rukuk. Kemudian ada 3 ya. Rukun ada 2, yaitu i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Kemudian tadi ada yang ditanyakan ya, ada rukun qauli, ada rukun
rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Nah, rukun qalbi itu apa? Rukun qalbi itu niat. Rukun qalbi harus niat. Kalau nggak niat, nggak sah sholatnya. Kemudian ada rukun qauli, itu rukun bacaan. Ada rukun bacaan. Rukun bacaan itu kemudian bacaan Fatihah, kemudian bacaan sholawat, kemudian dan lain sebagainya, yang termasuk rukun qauli. Kemudian ada rukun fi'li. Apa itu rukun fi'li? Yaitu rukun gerakan. Rukun gerakan. Kayak misalkan takbir rukuk, sujud, kemudian kemudian rukuk, sujud, kemudian dan lain sebagainya, banyak. Ada pembagiannya. Di kitab saya ada tuh. Di kitab saya ada. Cuman kalau saya ke kamar sana lagi nanti terputus-putus. Insya Allah nanti penjelasan rinciannya saya jawab di pertemuan selanjutnya. Ini soalnya sudah maghrib juga di sini kan. Kalau dalilnya ada, dalilnya dalam Al-Quran, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Dalam Al-Quran itu nggak ada rukun qauli, rukun fi'li, nggak disebut secara langsung. Cuman itu pembagian di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam hadis pun disebutin shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat, maksudnya Rasulullah sholat. Nah, ulama itu membagi, ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ya dalilnya itu shallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah itu sholatnya ya sesuai dengan yang diajarkan Imam Syafi'i dan imam mazhab yang lainnya. Itu semua imam itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mustahil orang imam mujtahid mutlak itu melenceng dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mustahil. Karena mereka itu masih periode salaf. Jadi periode salaf itu yang meninggal, yang lahir, yang meninggal sebelum 300 atau yang lahir di tahun 200-an, itu termasuk salaf. Kalau yang lahir setelah 300-an itu udah khalaf, bukan salaf. Imam Nawawi, kemudian Imam Imam Ar-Rafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam siapa lagi, banyak sekali kan. Itu namanya khalaf, bukan salaf. Kalau salaf itu imam 4 mazhab itu. Pokoknya yang hidup sebelum, yang lahir sebelum 200 Hijriah. Jadi mereka semua itu periode kedua loh, periode abad kedua. Jadi mereka semuanya itu tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang pengikutnya tabi'ut tabi'in. Jadi sanadnya langsung nyambung ke Rasulullah. Misalkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal belajar ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik, Imam Malik belajar ke Imam Nafi', Imam Nafi' belajar ke sahabat Al-Jalil, sahabat Nabi yang paling mulia, yaitu Abdullah bin Umar, kemudian yaitu anaknya Umar bin Khattab, Abdullah namanya, Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar belajar ke Rasulullah. Jadi mereka semua bersanad. Jadi ulama membagi 3 rukun dalam sholat itu nggak main-main. Mereka itu berijtihad. Jadi tiga pembagian ini hasil daripada ijtihad Imam Syafi'i. Jadi bukan kaleng-kaleng ijtihadnya ulama. Beda dengan ijtihad kita. Kalau ijtihad kita itu banyak salahnya daripada benarnya. Jadi seperti itu. Semoga menjawab. Masya Allah, jazakallah khairan kepada Ustadz Azan Mahdi yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Semoga bisa membantu. Karena di sana udah azan maghrib, berarti kita sudahi ya pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua, kemudian menambah wawasan kita tentang bagaimana rukun-rukun sholat yang benar, niat, dan sebagainya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku MC, saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya ya. Kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz Adrian. Syukron Ustaz. Masya Allah, luar biasa antum. Ini untuk waktu kita nanti ya, kita rembukan lagi ya. Maksudnya
ini kan maghribnya cepat sekali maghribnya. Jadi di sini itu Oh. waktunya itu Ustaz, itu kalau misalkan mendekati musim dingin itu maju banget. Kemarin tuh maghrib jam 6:30 kemarin. Sekarang 6:18 mundur 12 maju 12 jam. Jadi kalau kemungkinan minggu depan maju 12 jam, maju 12 menit bukan 12 jam. Kemungkinan pekan depan maju 12 menit lagi udah jam 18-an tuh. Ustaz Mungkin nanti azan Berarti nanti kita rembukin lagi ya, ya San? kita rembukin lagi. Ya mungkin itu dulu Ustaz ya. Mohon maaf kalau ada Siap, siap, siap. Siap, Ustaz. Ustaz azan ini dari mana Ustaz? Salam Apa? kenal dari Ustaz azan dari mana? Salam kenal dari Palu. Mas. Saya juga punya teman Palu nih. Palu yang di PTW gitu siapa itu namanya? Mas Adrian? Anu, Yang di Ata. Iya. Palu aman ya sekarang ya? Di Ya, Palu udah aman ya? Udah Alhamdulillah, nggak ada Ustaz. apa-apa lagi? enggak ada lagi apa-apa di sini. Masya Allah. Sekarang kuliah atau kerja? Sekarang saya kuliah di UNTAD, di Universitas Tadulako, Palu. UNTAD. Masya Allah. Semoga lancar semua kuliahnya ya. Amin Ustaz. Lagi di WA. Ya, Ustaz. Siap, Ustaz. Udah masuk WA. Udah masuk grup kan? Ya nanti kalau misalkan belum masuk grup nanti biar Adrian ngasih linknya. Emangnya Ustaz di situ baru sholat maghrib? Iya baru sholat maghrib sini. 6:30 baru maghrib. Apa ya? Jam 11, setengah 12 malah. Jam 12 ya. Selisih 5 jam. Iya. Waktu Indonesia Tengah. Ini pamit dulu ya, Mas Mufan, Mas Adrian, Iya, Mbak siap, Dwi, Ustaz. Mbak Terima Yani, kasih Mbak Ustaz Asni. atas ilmunya yang telah diberikan kepada saya Ustaz. Bismillah. Mufan, Iya. Iya Ustaz. antum IMM Sulawesi ya? Iya, sholat di DMM Palu Ustaz. Itu di ya, ya, apa? kebetulan saya baru di Kader di MM. Oh,